Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa sekitar 71% permukaan di bumi itu tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan juga air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak apa itu siklus air? Nah, jadi siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui hujan. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadilah hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara akan jenuh sehingga terjadilah kondensasi. Ketika suhu udara turun, uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut dengan presipitasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Kemudian, air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Setelah itu, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Nah, adik-adik, walaupun air tidak akan pernah habis, tapi air yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sangatlah terbatas. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakan air ya. Setelah menonton video pembelajaran ini, semoga adik-adik semuanya paham ya. Sampai jumpa.